Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali nih buat para kalian siswa-siswi atau pendengar setianya podcast Kagido Talks. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai SNBP. Mungkin sekarang yang kelas 12 udah menerima ya daftar siswa penerima eligible yang nanti akan meneruskan untuk ke jalur SNBP. Dan hari ini kita kedatangan narasumber kita yaitu salah satu alumninya SMK Karyaguna Bekasi nih. Di sini udah ada Kak Sakila sekarang menjadi mahasiswa ya, mahasiswa di salah satu universitas Bandung. Boleh kali Kak memperkenalkan diri? Bentar, aku manggilnya Kak atau Teteh nih? Kan sekarang udah jadi Teteh Bandung. Gimana? Bebas nih, boleh. Oke. Senyamannya aja. Oke, aku manggilnya Teteh aja ya, kan biar kayak vibes-nya Bandung gitu kan. Aduh, walaupun di Bekasi nih kita. Oke. Masih Jawa Barat. Iya sih, deketan ya. Kalau Teteh boleh perkenalkan dirinya ke siswa-siswi gitu biar kenal lah gitu. Siapa sih Teh Sakila lagi? Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Nur Syakil Ahmad. Aku alumni SMK Karyaguna 2 Bekasi tahun 2022, lulusan tahun 2022 dari Akuntansi Keuangan dan Lembaga. Nah, sekarang aku berkuliah melalui jalur SNMPTN pada saat itu, masuk di Universitas Pendidikan Indonesia dan di program studi pendidikan akuntansi 2022. Oke. Ini udah tahu ya, apalagi sekarang merah-merah ya. Sekarang baru ya alma-maternya tuh ya. Alma maternya baru. Oh, ternyata memang ini baru di angkatan Teteh atau gimana perubahannya? Baru perubahannya tuh ada di tahun 2023. Jadi pas angkatan aku masih abu-abu gitu. Oh, tapi sekarang Teteh dapat yang warna marun. Oh, enggak, yang dapat warna marun 2023 ke bawah. Jadi aku tetap abu gitu. Oke, ternyata gitu ya. Aku juga sempat agak ngeliat kayak biasanya abu-abu kok sekarang jadinya warna merah gitu kan. Agak berbeda gitu. Jadi saya agak penasaran. Jadi sekarang berkesempatan nanya langsung gitu ya. Oke, di sini kita udah sama-sama tahu kalau Kak Sakila, Teh Sakila ini dia masuk UPI melalui jalur SNBP ya. Kalau sekarang yang kita tahu itu SNBP. Yang itu adalah seleksi nilai rapot gitu kan. Nah, sebelumnya aku mau nanya aja sih, mungkin pengalaman Teteh kan saat dapat informasi kalau Teteh itu salah satu siswa penerima eligible gitu. Apa sih yang Teteh lakuin setelah Teteh dapat informasi yang sangat amat gitu? Nah, pertama-tama tuh aku setelah aku dapat aku eligible nih, jadi harus dimanfaatkan banget kesempatan yang aku punya buat masuk ke kampus negeri, dimana aku impiannya emang buat masuk ke kampus negeri. Jadi yang pertama itu aku akumulasi dari nilai rapot aku gitu, dari rapot semester 1 sampai semester 5. Semuanya diakumulasi terus dirata-ratain dari semester 1 sampai semester 5. Jadi hasilnya berapa? Dulu waktu itu aku hasilnya 84,99 di rapor semester 1 nanggung semester banget 5. Ya jujur nggak tahu kenapa, tapi alhamdulillah gitu. Namun karena aku ya manusia belum wayahna gitu, belum masuk merasa cukup gitu, pasti ada wah kayaknya segini kita kurang deh gitu kalau buat masuk ke universitas yang negeri gitu, apalagi yang bergengsi. Jadi aku cari cara lain gimana caranya aku bisa masuk gitu ke universitas negeri gitu. Dengan nilai aku yang 84 ini gitu. Karena ya udah jadinya aku nyari-nyari di segala sumber gitu. Kalau misalkan di universitas ini rata-ratanya berapa, di universitas ini rata-ratanya berapa. Nah, karena belum merasa cukup, jadi kan selama aku pengen di bidang apa, aku usahain olimpiade di situ. Lalu di situ aku menang 2 olimpiade, yaitu olimpiade matematika sama olimpiade akuntansi gitu. Karena aku tetap mau jurus ke akuntansi dan mau SNBP, linear ya, sama jurusan di linear, SMK gitu. Iya betul. Dan dari situ aku udah wah alhamdulillah nih kayak aku punya sertifikat pendukung untuk aku di jalur SNBP nanti gitu. Jadi selain dari nilai aku juga punya gitu dari sisi luar nilainya juga gitu sih. Iya. Oke. Jadi buat mungkin Teh Sakila ini menjadi salah satu contoh ya buat kita yang dimana mungkin ada teman-teman di sana yang keterima eligible tapi nilai rata-ratanya mungkin kurang memungkinkan untuk memasuki salah satu prodi yang mau kita mau gitu kan. Karena sekarang tahun ini prodi itu setiap prodi banyak banget peningkatan nilai rata-ratanya gitu kan. Dengan ada Teh Sakila kita jadi punya gambaran ternyata kalau kita mau dan kita
ingin, kita pasti ada jalannya. Iya, gitu. betul. Pasti. Salah satunya dengan tadi Tessa Kila melalui Olimpiade dan akhirnya Tessa Kila dan membuahkan hasil ya. Sampai sekarang akhirnya alhamdulillahnya sampai keterima di salah satu universitas negeri dan akhirnya keterima di prodi yang memang diinginkan. Jadi buat kalian ya yang di luar sana mungkin sekarang masih ada waktu kan, masih ada waktu, mungkin kalian mau persiapan buat SNBT juga bisa, buat ikut olimpiade gitu kan. Sekarang kalian masih ada jarak nih buat memikir-mikirin juga gitu kan. Kalian sebenarnya potensi diri kalian tuh di mana gitu ya Teh. Terus kalian mau linear kah atau kalian mungkin mau belok sedikit juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Terus selama SNBP nih ya Teh. Sebelumnya itu selama Teteh masa sekolah, Teteh tuh ada persiapan gak sih? Tadi kan Teteh udah bilang ya kalau Teteh tuh memang punya keinginan untuk masuk ke universitas negeri gitu kan. Jadi mungkin ada salah satu perjuangan Teteh gitu saat masa di bangku SMK gitu. Mungkin belajar ini kah, itu kah, kayak gitu. Mungkin bisa menjadi salah satu motivasi ya buat adik-adik nanti yang kelas 11 yang nantinya dan juga kelas 10 ya yang nantinya memang mau ke perguruan negeri juga gitu. Iya. Kalau misalkan selama sekolah itu dari kelas 10 ini kita udah mengusahakan banget yang namanya nilai semester 1 sampai semester 5 difokuskan kepada nilai-nilai yang emang nantinya bakal masuk ke SNBP kayak matematika, bahasa Indonesia. Dan nilai kejuruan itu penting banget, itu paling dilihat tergantung kita mau masuk prodi apa yang nanti kita tuju, seperti itu. Kalau dari segi sekolah di bangku sekolah seperti itu. Kalau misalkan karena aku jujur nggak terlalu berharap sama SNBP ya, jadi aku melakukan tryout juga selama di kelas 12. Jadi kan semester 6 itu nggak terlalu padet ya, cuma kayak uji kom sama UASnya itu. Iya, persiapan untuk UAS ya gitu. Nah itu tuh aku pakai buat tryout dan belajar dari buku King. Nah itu tuh kepake banget karena aku nggak berharap aku bakal keterima di SNBP, jadi aku harus mempersiapkan diri juga untuk nantinya di SNBT. Jadi ketika aku nggak lulus nih ternyata, jadi aku punya persiapan banget tuh buat di SNBT nanti. Jadi nggak kosong banget pas aku nggak lulus SNBP gitu. Jadi memang salah satu orang, mungkin kalau kata guru-guru sekarang itu jangan terlalu berharap dengan kemungkinan yang satu aja gitu. Iya, betul. Kita harus melihat kemungkinan yang lain gitu. Karena di seluruhnya tuh pasti ada kemungkinan terburuknya dan kita harus menerima itu. Itu dia. Kayak kalau Tessa Kila udah keterima eligible aja tetap kayak merasa dirinya belum cukup gitu. Terus belajar buat SNBT. Jadi mungkin buat teman-teman sekarang nih ya yang mungkin keterima juga eligible atau udah menerima untuk mengikuti jalur SNBP, kalian jangan lupa belajar juga. Ya, siapa tahu mungkin dengan adanya SNBP ini kalian mungkin ada kesalahan memilih universitas, kan kadang gitu ya Teh. Ya. Kadang nilai kita tinggi nih rata-rata, tapi kita salah milih universitas, jadi kita nggak keterima gitu. Itu sangat disayangkan banget kan. Jadi buat sekarang kalian fokusin diri kalian, persiapin. Mungkin udah capek kali ya belajar buat uji kom, buat US gitu. Apalagi sekarang banyak banget pendalaman materi dari pelajaran umum gitu kan. Terus kalian jangan lupa juga belajar buat persiapan SNBT kalau memang kalian fokus atau niat kalian memang mau melanjutkan pendidikan ke pendidikan yang lebih lanjut gitu. Dan juga buat adik-adik mungkin ya, adik-adik kelas 10, 11 yang mungkin sekarang masih ada waktu buat kalian terus belajar. Kalau kalian memang mau dapat negeri ya tunjukin dari sekarang. Perihal universitas juga ya, karena rata-rata universitas itu ada yang emang tidak mau diduakan dia. Jadi nanti pada saat kita mengambil SNMPTN gitu, SNBP, kan kita ada pilihan universitas yang satu provinsi dan di luar provinsi. Nah kalau bisa gitu, ada salah satu universitas, emang beberapa universitas yang memang mau dia diutamakan gitu, jadi nggak ada di pilihan kedua atau gitu. ketiga Ya gitu, jadi itulah gitu membuat potensi kita lebih besar ke sana gitu. Karena dulu aku dua-duanya itu di pilihan kedua aku di Universitas Pendidikan Indonesia yang sama-sama di FPEB gitu. Oke, jadi mungkin dari sekarang nih kalian bisa hati-hati ya untuk nanti setelah tanggal 14 itu mulai pendaftaran untuk SNBP, kalian bisa menentukan nih gitu. Mana memang universitas yang mau kalian dari awal gitu, atau mungkin nanti yang di pilihan kedua juga, tapi nggak boleh meremehkan ya universitas di pilihan kedua gitu. Siapa tahu mungkin mereka juga yang tadinya kalian anggap enteng atau mungkin kalian anggap orang gue maunya di sini gitu kan. Nanti malah keterima di sana. Nah, itu dia. Takutnya kayak gitu. Jadi harus mempersiapkan diri juga kaliannya. Jadi ya buat
teman-teman yang kelas 12 saya juga gitu Iya, ya. Untuk hati-hati milih universitas gitu. Dan kalian memang harus yang paling potensi besar itu memang yang satu provinsi ya. ya. Jadi kalau misalkan kalian mau coba yang di luar provinsi lebih baik mungkin di SNBT ya. Iya betul, karena peluangnya itu lebih besar dan karena itu kan pure dari nilai kita gitu. Jadi ya seperti itulah kalau misalkan SNBP usahain yang di luar yang di dalam provinsi dulu, yang satu provinsi sama kita. Pun misalkan mau ngambil UNJ tapi kita ini di Bekasi, tapi kan itu DKI Jakarta, sekarang kita Jawa Barat. Udah Jawa Barat. Itu beda, masih beda-beda provinsi gitu. Udah beda sekarang. Kalau mungkin kalau dulu itu masih satu ya? Masih udah beda juga. Udah beda ya. Oh ya, memang mungkin nah hati-hati nih banyak juga kan mungkin kelihatannya deket gitu. Kelihatannya dekat Bekasi Jawa Barat kali gitu. Naik kereta juga nyampe Jakarta. Iya, padahal mah kan beda provinsi gitu. Jadi hati-hati nih buat teman-teman nanti yang mau nge-apply ke daftar kemana gitu kan, hati-hati dilihat gitu. Terus juga jangan salah pilih prodi ya Teh. Iya, karena itu bahaya buat kita ke depannya gimana, nanti bingung sendiri tentang mata kuliahnya seperti apa. Kalau misalkan kita pilih salah prodi itu akan bingung nanti ke kitanya gimana. Tapi sebenarnya antara bingung atau enggaknya tergantung dari kitanya gitu. Kitanya mau bersemangat dalam hal ini atau mau mengusahakan hal ini, pasti kita bisa sih kalau misalkan kitanya mau mengusahakan terus gitu. Iya betul. Apalagi sekarang tuh aku dengar dari BK sekolah kita ya BP, itu katanya sekarang kampus lebih nerima banyak yang memang linear sama jurusan awal ya gitu. Jadi kalau mungkin kalian mau linjur gitu atau gimana, kalian pikir-pikir nih SNBP jangan disia-siakan gitu, karena sekarang banyak juga sih kampus yang memilih si calon mahasiswanya yang memang linear dengan jurusan yang mereka pilih gitu, karena mungkin ya gampang kali ya ngajarinnya lagi atau mungkin potensinya lebih besar di prodi itu. Iya. Dan satu hal lagi sebenarnya kalau kita dari SNBP mau ngambil di lintas jurusan nggak apa-apa. lintas jurusan itu nggak bisa gitu, jadi emang yang harus satu linear sama jurusan kita ambil gitu. Paling kayak ilmu komunikasi itu masih bisa karena masih masuk jurusan akuntansi gitu. Jadi nggak bisa yang kayak ngambil ke saintek tiba-tiba, itu nggak bisa banget kalau misalkan di SNBP. Jadi kalau misalkan mau emang minatnya lintas jurusan, nanti diusahain di SNBT aja sih gitu. Iya, soalnya kalau misalkan kalian linjur, nilai kalian belum tentu masuk ke saintek nggak sih? Iya betul, karena apalagi di SMK. Iya, minimum saintek sama sosum tuh beda jauh banget gitu. Apalagi sekarang universitas aja rata-ratanya itu udah lumayan naik banget ya, aku aja sampai ngeliat ada yang sampai 91, apalagi di daerah Jawa Timur itu. Iya betul, kayak tinggi banget rata-ratanya. Iya. Universitas top 3 lah ya. Iya, itu udah tinggi banget jadinya. Paling kalau SMK ya baik-baik aja sih milihnya yang memang sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai sama jurusan kalian dan nilai kalian mencakupi untuk prodi itu kayak gitu. Jadi hati-hati banget ya, aku bilang hati-hati banget gitu. Aku juga hati-hati. Sayang banget nih. Iya, kemarin aku aja pas mau mencet simpan data diri aku pas di akun SNBP itu aku mikir kayak ada yang salah nggak ya, Aku takut banget kalau ada yang salah, kan bahaya, udah ke-record fatal jatuhnya gitu kan. Kalau ada yang salah. Tapi kalau Teteh kemarin pas bikin akun SNBP ya, Teteh ada ketegangan sendiri gak sih? Jujur itu karena di webnya tuh dulu suka banget error gitu. Jadi harus yang effort sampai tengah malam harus daftar nginiin berkas-berkas itu di tengah malam karena dia kosongnya di tengah malam gitu. Karena kalau pagi-pagi tuh emang pada war semua buat ke website itu. Jadi kita harus tengah malam nih, kita nggak usah tidur dulu demi SNBP gitu. Dulu tuh sampai segitunya gitu buat perjuangan SNBP. Iya, pasti kemarin juga teman-teman merasakan kan pas mau daftar akun tuh, pas mau record perbarui data sekolah, data diri tuh wah lamanya Masya Allah banget. Aku dari kan itu open jam 8. Iya. Aku sampai jam 10 baru bisa. Jam 10, 2 jam delaynya gitu kan, lumayan banget. Udah gitu gak bisa ke-record, aku udah panik kayak udah gitu sampai hari apa ya, kalau misalkan hari Selasa kayak kalau gak salah gitu, itu sampai jam 3 doang aku panik kan. Tapi ada yang bilang juga hari itu aku panik jam 3 kayak aduh aku udah mikirin jam 3 kalau gak ke-record aku gak daftar SNBP dong gitu kan. Bahaya banget gitu. Terus dalam kuliah ini ya Teh, kan kita tadi udah tahu Teteh tuh di dunia di prodi pendidikan akuntansi gitu. Mungkin ada yang juga mau ke situ gitu. Mungkin tantangan apa sih? Kayak misalkan Teteh udah masuk nih prodi ini. Oh ternyata gini ya bedanya sama SMK gitu. Tantangan-tantangan yang mungkin Teteh harus dipelajari di masa kuliah itu tuh apa? Jadi tantangannya tuh kayak sebenarnya
dari pertama kita selesai lulus nih, kita lulus dinobatkan menjadi mahasiswa dari universitas ini, kita itu harus lapor diri dulu ke kahimnya gitu, ke himpunan. Biasanya di Instagram tuh ada, nanti kita lapor lah ke sana gitu, bahwa kita sudah diterima di universitas ini, di prodi ini, dengan melampirkan screenshot kita keterima. Nah, setelah itu nanti kita udah terdata, terus masuk ke grup. Nah, nanti di sana ada informasi untuk registrasi ulang. Nah, di situ registrasi ulang kita isi data lagi, kayak pas kita daftar SNBP itu kayak isi nama kita, nama kita, nama orang tua gitu ya, sama gaji orang tua. Itu nanti buat penyesuaian kita UKT gitu. Kalau perbedaannya dengan SMK ya gimana ya, kalau SMK masih diurusin sama orang tua, tapi sekarang tuh kayak ngurus sendiri, semuanya ngurus sendiri gitu. Kayak duh ya Allah, oke, kita harus coba, kan ini kita yang kita mau, jadi oke, ayo kita harus coba gitu, kita harus berusaha gitu. Terus untuk dari sistem kurikulumnya sama aja sih, cuma emang dari segi akuntansinya mungkin yang kita masuk ke SMK, ke perkuliahan nanti itu cuma yang akuntansi sama perpajakan aja gitu. Dan jujur karena kalau di Karyaguna 2 Bekasi ini kan dari sekolahnya tuh ada ujian sekolah yang IAI sama BNSP. Nah, betul. Itu tuh nanti kepake banget buat aku kalau pas UAS. Jadi waktu itu aku nggak UAS gara-gara aku udah punya sertifikasi itu. Jadi itu udah kayak nilai plus gitu dari kita. Jadi SMK juga sebenarnya udah mewadahi kita buat ke kuliah gitu kalau misalkan kita mau. Jadi kita tinggal menampilkan sertifikasi kita lolos dari ini, dan ya udah gitu. Jadi nggak ikut UAS gitu. Ya aku sampai tercengang ternyata, dan langsung A nilainya. Masya Allah. Berarti punya sertifikasi. Teman-teman aku yang hari ini lagi uji kom, mereka tidak akan sia-sia ya? Iya, harus memperjuangkan uji kom ya sih sebenarnya. Iya, jadi tetap semangat guys, walaupun pusing. Dan masih kepake banget sih di sana gitu. Tapi ada matkul-matkul yang emang kita harus belajar dari awal. Terus emang biasanya dosen itu memprioritaskan yang SMK. Jadi kayak misalkan, kamu udah ngerti nih. Jadi kan biasanya tuh sekarang kita ada sistem teman sebaya gitu, belajar teman sebaya. Biasanya itu kita lebih mengerti. Jadi biasanya yang SMK ini dikasih tahu buat ke yang lain. Jadi kita yang ngajarin ke teman-teman yang emang belum ngerti gitu. Jadi buat pengalaman kita mengajar juga gitu sebenarnya gitu. Kalau misalkan dari SMK masuk ke kuliah yang linear juga gitu. Iya, jadi poin plusnya ya kalau kalian itu linear sama jurusan kalian. Dan memang kalau dari segi materi kita kan lebih banyak ini ya, praktek gitu. Betul. Jadi mungkin lebih dosen juga berpikiran kita sudah lebih banyak praktek daripada anak-anak yang memang dari SMA. Dan mengenai pengetahuan dasar tentang prodi atau emang jurusan yang kita pilih itu kita lebih banyak pengetahuannya daripada teman-teman kita yang memang baru masuk ke akuntansi gitu. Jadi mungkin kalian harus mempersiapkan diri ya. Jadi semangat yang lagi uji kom gitu. Uji kom semangat 2 kali semangat. Oke, kalau kayak gitu kita kan udah tahu ya tantangan-tantangannya apa aja. Ternyata beda. Yang tadinya kita diurusin sama orang tua tiba-tiba ngurusin sendiri gitu. Ya memang udah wayanya Bekasi banget. Emang udah saatnya untuk pribadi, untuk mandiri gitu, mengurus diri sendiri gitu kan. Oke, mungkin Teteh bisa kasih motivasi atau inspirasi. Tadi kan kita udah sempat mendengar sedikit-sedikit gitu kan tentang Teteh gimana caranya persiapan Teteh sampai akhirnya Teteh masuk nih di salah satu universitas Bandung. Itu ada Universitas Pendidikan Indonesia gitu kan. Mungkin Teteh bisa nyampein motivasi atau inspirasi Teteh gitu kan. Inspirasi dulu deh, Teteh kenapa sampai ingin terus di jurusan akuntansi ini? Mungkin kan ada ya yang mungkin anak akuntansi nanti ambilnya manajemen atau gimana gitu. Kalau dari aku ya jangan berhenti buat belajar gitu. Terus juga emang aku mau dari akuntansinya sendiri. Selain dari kenapa aku masuk pendidikan, karena menurut aku pendidikan ini adalah satu pijakan buat Indonesia sendiri gitu. Jadi kalau misalkan sistem pendidikan kita benar, jadi Indonesia pun ke depan makin maju gitu. Jadi karena yang akan memimpin Indonesia itu di anak-anak muda sekarang, jadi kita harus kita yang mulai gitu, kita yang masuk ke pendidikan, nanti kita yang mengajarkan di dunia pendidikannya juga. Jadi semuanya itu ada aktualisasinya itu ada gitu dari sistem yang kita sudah pelajari pas kita langsung mengajar ke dunia pendidikan. Kalau motivasi dari aku, jangan pernah menyerah gitu ya.
karena kegagalan itu bukan suatu yang harus dipermalukan gitu. Saya ingat kata-kata dari guru saya yaitu Pak Mardi di sini, guru SMK Karyaguna 2 Bekasi, jangan pernah takut gagal, tetapi takutlah karena kamu salah menanggapi kegagalanmu sendiri. Jadi kalau misalkan kita udah gagal nih, waduh aku gak lolos nih SNBP-nya, gimana ya gitu, terus aku udah nggak bisa lagi. Nah jangan pernah mikir kayak gitu. Jadi selanjutnya itu kita harus mengusahakan yang memang masih mungkin gitu untuk kita. Jadi jangan pernah malu untuk gagal, karena itu sebuah proses yang kita rasain nanti buat kuliah, karena kuliah tuh bakal banget ngerasain yang namanya proses gagal lagi itu sering banget. Jadi kita harus emang yang oke gitu, ini emang prosesnya aku gitu, emang belum masanya aku di sini, takdirnya aku belum di sini, aku harus lebih berusaha untuk ini gitu, seperti itu sih. Jadi teman-teman semangat terus yang mau masuk SNBP, utamanya jangan lupa masuk UPI. Ya sekalian promosi dikit, aku juga mau masuk UPI. Masuk Saya ditunggu jadi adik. Oke, kita udah denger ya gitu. Ternyata memang inspirasi Tekila ini salah satu pemuda yang peduli dengan pendidikan Indonesia. Betul. Gitu. Jadi buat kalian yang memang kalian ingin terus di dunia pendidikan, kalian ingin terus mengabdi di dunia pendidikan, jangan takut ya Teh. Iya, jangan takut kalian buat coba gitu. Terus belajar sampai nanti kalian menghasilkan bakal untuk diri kalian sendiri dan orang lain. Betul. Kayak gitu kan. Terus motivasinya juga udah kita dengar, benar, kita jangan terpaku dengan kegagalan kita gitu. Karena satu kegagalan nggak mungkin kita besoknya nggak dapet kegagalan lagi kan gitu. Di saat ada kemenangan pasti ada kegagalan juga. Betul. Semua dalam kehidupan mungkin balance ya. Kalau kata anak akuntansi. Yes. Harus balance. Antara kanan dan kiri harus balance gitu. Nggak ada yang namanya kalian mau terus ada di atas, nggak mungkin. Bisa, ya, nggak mungkin. Pasti ada saatnya nanti kalian bakal jatuh dengan sendirinya gitu kan. Mungkin capek di atas terus gitu. Mungkin pengen duduk di bawah. Gitu. Kadang di atas atau enggak di atas banget nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalian juga jangan memungkiri kalau dalam kehidupan pasti ada kegagalannya juga. Mungkin nanti kalian gagal di SNBP, tapi kalian jangan patah semangat untuk terus ke SNBT. Karena ada kemungkinan lagi gitu. Mungkin kalian di SNBP belum beruntung, nanti di SNBT kalian beruntung. Atau mungkin di SNBT belum juga, mandiri kalian coba. Bisa jalur beasiswa juga loh. Nah, betul. Apalagi sekarang udah banyak ya kayak udah banyak banget melalui beasiswa KIP, kampus. Gitu. Jadi kalian jangan terus patah semangat dari hari ini, terutamanya kalau kalian denger podcast ini, kalian terus semangat belajar dan buat adik-adik di luar sana terus melangkah dan belajar untuk meraih cita-cita kalian atau impian kalian. Mungkin dari orang tua juga banyak harapan dengan diri kalian. Kalian harus membuktikan kalau kalian juga bisa gitu. Kalian bisa mewujudkan. Apalagi banyak kayak orang tua yang mengharapkan anaknya ingin jadi inilah, dapat gelar inilah kayak gitu. Kalian harus mewujudkan bagaimanapun caranya. Karena ya harapan orang tua satu-satunya anak gitu kan. Betul. Orang tua tugasnya hanya mendoakan, terus memberi support dari uang, dari segi material dan mungkin dari segi doa gitu kan. Jadi jangan patah semangat buat adik-adik di luar sana, tetap semangat guys. Sekolah jangan bolos terus. Betul. Semangat. Oke, kalau kayak gitu kita udah denger ya mengenai ini poin-poinnya, berarti kalian harus tetap banyak belajar lagi. Harus tetap banyak belajar buat adik-adik di sana. Jangan lupa belajar buat teman-teman aku yang sekarang lagi berjuang buat SNBP atau mungkin SNBT juga. Kalian lagi berjuang, jangan patah semangat. Jangan, kalau kalian capek belajar, kalian istirahat dulu. Terus kalian cari waktu buat me time, istirahatin otak kalian. Jangan dalam satu minggu full kalian belajar terus, jangan. Kasihan otak juga butuh istirahat. Betul. Contohnya tidur yang cukup gitu. Utamanya tidur yang cukup ya. Iya, kalau Teteh kemarin tidurnya pas itu gimana? Alhamdulillah tipes 2 kali. Pas SNBP itu SNMPTN itu sampai tipes 2 kali aku dirawat. Nah, itu karena nggak cukup gitu, karena terlalu memikirkan, aduh nanti gimana ya. Tapi ternyata kalau misalkan terlalu overthinking juga nggak baik gitu sebenarnya. Sebenarnya ternyata aku lulus, ngapain ya dulu overthinking segitunya gitu. Iya, jangan jadi merusak diri sendiri gitu. Jangan. Gitu. Tetap jaga pola hidup sehat gitu dan terus belajar kayak gitu. Oke, mungkin hari ini aku ucapin terima kasih. Tadi di awal aku lupa bilang terima kasih nih. Jauh-jauh dari Bandung ke Bekasi buat datang ke podcast kita nih untuk sharing-sharing mengenai SNBP. Mungkin kalian udah punya pencerahan, jadi kalian tahu kalian harus apa sekarang kayak gitu ya. Oke, untuk teman-teman aku yang di luar sana, untuk kalian bebas buat ngasih ide-ide atau gagasan kalian, harapan juga kalian boleh beri kritik untuk kita, juga saran. Nah, mungkin di podcast kali ini kalian ingin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab, kalian bisa tanya ini kolom komentar nanti gitu kan. Bisa langsung juga DM ke
DM ke Instagram pribadinya KG2 Talks, atau nanti kita kasih Instagram pribadinya Kak Sakila biar kalian tanya-tanya langsung nih. Mungkin ada yang kepo dengan Universitas Pendidikan Indonesia kan. Betul. Gitu. Oke, kalau gitu hari ini aku ucapin terima kasih sama-sama, gitu terima buat kasih juga, Teteh. Ayu. Ya, betul. Aku jadi banyak ilmu lagi gitu kan. Terus aku ucapin juga terima kasih buat teman-teman kalian, teman-teman di luar sana yang kalian udah setia banget dengerin kita di podcast KG2 Talks. Kalau gitu podcast hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.